Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali di pagi ini dalam santapan rohani kita atau sarota dari Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Kita bersyukur bahwa hari baru Tuhan anugerahkan bagi kita dan mengawali akan seluruh aktivitas kita. Mari kita dasarkan di dalam terang kasih Allah, di dalam firman yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Karena itu mari bersama kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hari yang baru. Kami boleh bangun dari tidur kami dengan tubuh yang penuh berkat, mensyukuri akan rahmat Tuhan di pagi ini. Kami akan memulaikan seluruh aktivitas dan tanggung jawab kami. Tuhan, sebagai anak-anak yang terus berpengharapan di dalam Tuhan, hikmat-Mu kami terus dambakan. Sehingga melalui hikmat-Mu kami sungguh dimampukan oleh Tuhan menjadi berkat di dalam setiap tanggung jawab dan aktivitas kami. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, dan bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18. Ratapan pasal 3 ayat 8 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, ia merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi setiap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia merebukkan gigi-gigiku dan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Amin. Dari firman Tuhan yang kita baca di pagi ini, diberikan satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu berharaplah kepada Dia. Berharaplah kepada Dia. Umat Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan lebih baik sakit fisik atau tubuh daripada sakit hati. Atau dalam syair sebuah lagu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Walaupun sakit fisik dan sakit gigi tentu juga cukup menyakitkan, tetapi ungkapan ini ingin menggambarkan bahwa sakit hati itu jauh lebih menyakitkan. Dari Ratapan ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai 7, menggambarkan secara terang benderang bahwa peratap yaitu Yeremia sungguh mengalami penindasan dan aniaya secara fisik. Beratnya pergumulan yang dialami sungguh sangat nampak ketika ia berteriak minta pertolongan Tuhan, namun doanya tidak didengarkan dan tidak mendapatkan jawaban. Bahkan bukan hanya doanya tidak terjawab, tetapi ia semakin dalam merasakan penderitaan karena hukuman itu. Ia merasakan kesakitan bukan hanya fisik tetapi juga batin. Dalam ungkapan kepedihan hati,
Seperti dalam ayat 12 dan 13 bacaan kita, bahwa Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Bagi Yeremia, yang sangat dirindukan manusia adalah kesejahteraan dan kebahagiaan. Namun semuanya telah lepas dari kehidupannya. Ibu bapak saudara-saudara, kita berjuang dalam kehidupan ini adalah supaya kita dapat menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan. Namun apa daya, jika hal itu sudah menjauh dari kita. Itulah sebabnya ada orang yang menyesali hidupnya dan merasa enggan lagi untuk hidup. Sangat mungkin pergumulan yang dihadapi Yeremia bersama bangsa Israel akan terjadi juga dalam hidup kita. Janganlah kita melupakan bahwa kekuatan, penghiburan, semangat, bahkan kelepasan hanya dapat diterima dari anugerah Allah semata. Hanya kesetiaan kepada Allah kita luput dari penghukuman. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan mendengar doa dan keluh kesah kita. Dipermuliakanlah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Allah, kami mau mempertautkan seluruh pengharapan kami. Karena Engkau setia mendengar akan setiap rintihan dan pergumulan kehidupan kami. Terkadang kamilah yang kadang meragukan akan kuasa Tuhan itu. Ketika setiap tantangan dan badai persoalan itu datang, kami sungguh percaya bahwa dengan kekuatan dari Allah sendirilah yang memampukan kami untuk kuat dan tegar di dalam menjalani setiap bentuk hidup di dunia ini. Betapa kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita atas pertambahan usia di hari ini. Atau juga setiap kami yang memaknai akan kasih dan cinta Allah dalam berbagai bentuk atau wujud yang lain. Sempurnakan sukacita kekasih-kekasih kami dan kami semua. Sehingga dalam mengungkapkan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai berkat bagi sesama. Kami berdoa Tuhan bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, walaupun fisik mereka lemah dan terbatas, tetapi pengharapan di dalam Tuhan tetap kuat. Kami menopang di dalam doa bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini sementara mendambakan lawatan pemulihan dari Engkau ya Allah. Baik itu yang dirawat di rumah-rumah perawatan, dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, yang sementara dalam proses pemulihan. Kami meyakini Tuhan yang akan terus menolong, memberkati akan segenap orang tua, saudara-saudara kami dan kekasih-kekasih kami. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan mereka untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan, kami meyakini rahmat dan kasih Allah terus melingkupi segenap hamba-hambamu. Sehingga dalam mengangkat segala tanggung jawab pelayanan, mereka terus mengedepankan akan ketulusan hati sebagai wujud syukur atas keterpilihan hamba-hambamu sebagai rekan sekerja Allah, dan terus mengandalkan kuasa Tuhan di dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hambamu. Bapa di dalam sorga, kehidupan keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami meyakini Tuhan, ketika kami terus menempatkan Engkau di dalam pusat kehidupan keluarga kami, dan kami terus taat pada kehendak-Mu, maka kami akan terus menikmati kemuliaan Allah, damai sejahtera Allah itu di dalam kehidupan keluarga dan rumah kami. Peliharakan kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas dan salam sehat.